mungkin ya dan share. Kamu aja hilang. Iya, kamu jadi hilang. Kamu aja nge-freeze. Kakak suaranya hilang. Tujuannya sih mungkin biar nggak subuh. Kamu aja, Bun. Ini sinyal aku yang jelek atau kamu aja yang hilang ya, Bun? Kamu aja yang hilang. Ah, Bentar ya. siap-siap. Kakak masih di mute. Oh, aduh, maafin Bun, ini tadi keluar Tidak apa-apa, kakak. Silakan, silakan Kak. halnya. Ya Allah. Oke, baik. Untuk tema kali ini mungkin agak menarik ya, dan jadi apa ya? Mungkin gimana ya rasanya berRamadan gitu ya di Jerman nih yang akan nanti berbagi pengalaman dari Bunda Ajeng selama di Jerman dan apa ya namanya mungkin kalau di Indonesia sudah nggak asing lagi ya dengan tradisi-tradisi yang kalau di bulan Ramadan itu wah sangat meriah gitu ya dan mungkin kalau subuh ada yang ngebangunin sahur gitu ya kalau sahur itu kan rame gitu ya tiap gang, tiap jalan tuh ada yang muter gitu keliling gitu ya dan apa namanya tuh tadarus gema Al-Quran juga di speaker masjid. Masya Allah, Alhamdulillah ya sangat ramai gitu ya setiap malam, pagi gitu kan. Bahkan di setiap setelah waktu sholat pasti ada aja gitu ya. Dan mungkin ini yang menjadi hmm, apa vibes Ramadannya mungkin terasa gitu. Nah, mungkin berbeda halnya di Jerman nih gitu ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan apa ya, berbagi sharing pengalaman dari Bunda Ajeng dengan tema Ramadan tanpa azan, diaspora Ramadan di Jerman nih. Masya Allah ya, kita sangat menunggu nih ceritanya dari Bunda Ajeng buat sharing gimana nih rasanya Ramadan di Jerman gitu. Mungkin langsung aja ya biar waktunya juga lebih panjang Bunda Ajeng buat sharingnya. Boleh, Mangga Bun, dibuka dulu sambil saya siapkan share screen-nya. Iya, Gitu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bunda, kakak-kakak semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya walaupun secara online. Setelah 2 hari kemarin tema suplemen Ramadan yang Masya Allah banget gitu ya. Lumayan sedikit berat, sedikit bikin mikir. Hari ini saya mau ngajak ayah bunda dan kakak-kakak semua untuk kita ngobrol-ngobrol santai gitu. Saya pengen sharing pengalaman selama 10 tahun kemarin tinggal di Jerman gitu. Dan apa sih pelajaran yang bisa didapat dari hidup 10 tahun di sana kemarin. Tapi sebelumnya punten sekali lagi mohon maaf saya nggak tahu kenapa ini kameranya ngadat nggak mau muncul videonya. Mohon maaf ya ayah bunda gitu. eh oh ini Bunda Sri nanya masih paspor hijau kan? Alhamdulillah Bun masih saya mah atuh setia.
Iya, jadi kenapa sih sebelumnya awalnya saya bingung gitu ya, apa ya, mau sharing apa di untuk suplemen Ramadan kali ini gitu. Terus kemarin sempat ketemu Bunda Sri, terus saya nanya Bun, sharing apa tuh tentang kesehatan gitu ya. Terus kata Bunda, ya udah sharing dulu aja tentang Ramadan di sana, pengalaman selama di sana gitu. Saya pikir ya juga ya kenapa enggak gitu, karena saya itu selama ini melihat orang-orang yang tinggal di luar negeri itu biasanya yang diperlihatkan, yang dimunculkan itu adalah semua yang enak-enak gitu. Jarang sekali ada yang mengangkat nggak enaknya, terutama dari sisi agama gitu. Jadi hari ini saya mau sharing sedikit pengalaman saya selama 10 tahun tinggal di Jerman kemarin. Ini kalau ayah bunda lihat di slide yang pertama ini adalah Köln Central Mosque. Jadi dia ini adalah masjid paling besar di Jerman, adanya di kota Köln. Terus ini yang sebelah kiri atas ini adalah bangunan luarnya, tampak luar gitu. Jadi memang besar sekali. Dan biasanya masjid-masjid di Jerman yang ukurannya besar itu letaknya itu biasanya di pinggir kota, biasanya ada di antara pertengahan di dua kota gitu ya. Tapi ini Masya Allah, karena lobi-lobi dari pihak Turki, ini masjid Turki, mereka boleh mendirikan masjid sebesar ini di tengah kota Köln. Yang mana kota Köln sendiri kan kota besar gitu ya, jadi Masya Allah banget. Dan ini adalah interior dalamnya nih, cantik banget. Walaupun semua ini kaca gitu ya, tapi jangan khawatir. Kalau ayah bunda main ke sana, sholat di sana tuh dalamnya tetap adem. Dan ini cantik banget. Dan Alhamdulillah mulai tahun 2022 kemarin, kota komunitas Islam di Köln itu sudah berhasil melobi pemerintah kota. Jadi sekarang setiap hari Jumat sudah boleh mengumandangkan azan satu kali dengan pengeras suara keluar. Sebelumnya kan itu hal yang nggak boleh ya karena mengganggu katanya gitu. Walaupun tetap ada batasan desibelnya, kalau nggak salah maksimal 60 desibel dan cuma boleh maksimal 5 menit gitu. Tapi itu udah suatu kemajuan besar untuk Muslim yang tinggal di Jerman gitu, di Köln khususnya. Yang selanjutnya kamu aja punten. Nah, ini adalah tempat saya tinggal. Saya tinggal di Jerman Barat, di provinsi yang namanya Nordrhein-Westfalen, di ibu kotanya yang namanya Düsseldorf. Nah, ini. Jadi dia memang dekat dari Köln cuma 1 jam. Dia kota internasional, ibu kota provinsi. Terus dia ini juga kota yang sangat multikultural. Dan kalau ayah bunda lihat, ini Berlin jauh ya, ada di sebelah Jerman Timur. Jadi saya tuh dalam 10 tahun tinggal di Jerman kemarin hanya 1 kali main ke Berlin. Sisanya lebih banyak main ke Belanda karena lebih dekat. Dan ini adalah kota Düsseldorf. Yang sebelah kiri atas ini adalah ikon, salah satu ikonnya kota Düsseldorf. Ini adalah namanya Rheinturm. Di sini nih bangunan-bangunan baru. Jadi Düsseldorf itu punya kekhasan, yaitu dia punya bangunan yang modern, bangunan-bangunan tinggi yang modern, tapi dia juga punya sisi yang bangunan-bangunan tua. Ini yang di bawahnya nih. Ini adalah bangunan tua gitu. Jadi kotanya sangat cantik. Eh, dan ini tuh di tengah kota yang ada kayak kanal kecil dengan pohon-pohon di pinggir kiri kanannya. Itu di tengah kota. Düsseldorf itu terkenal sebagai pusat tren fashion di Jerman karena di Düsseldorf itu ada 800 butik, dari mulai butik high end, desainer high end gitu ya, sampai yang butik-butik kecil biasa itu ada di sana. Dan ini di kiri kanan jalan, yang di kiri kanan pohon yang rindang ini tuh tempat belanja semua butik brand-brand terkenal tuh ada di situ semua gitu. Terus kalau yang di kanan atas dan kanan bawah ini adalah suasana ketika pasar Natal. Bisa dibayangkan ya Kak gimana festifnya Iya, iya benar perayaan sih. Natal di sana gitu ya. Dengan melihat semeriah ini gitu. Dan ya inilah gitu ya. eh Kota yang cantik gitu. Terus apa namanya?
Di Jerman itu jaminan pendidikan, jaminan sosial, jaminan kesehatan yang baik. Tapi ternyata semua itu tuh nggak bikin orang-orang di sana sehat jasmani dan rohani gitu ya, nggak sehat fisik dan mental. Karena ternyata angka depresi di Jerman tuh tinggi loh, 17%. Sekitar lima Wow. koma tiga juta orang di Jerman tuh depresi. Nah, Hmm. setelah saya tinggal di sana, ternyata saya juga mengalami, bukan mengalami depresinya, cuma saya mengerti gitu. Hmm. Di balik segala gemerlap dan fasilitas yang kita bisa dapat gitu ya dengan tinggal di Hmm. sana, ternyata tetap ada ruang kosong yang nggak bisa diganti sama apa-apa. Nggak bisa nyeblak berburu. Nggak bisa nyeblak, sayang pun. Aduh, ripuh kalau mau nyeblak harus belanja dulu ke toko Asia, harus masak sendiri, ya Allah. Membayangkannya aja depresi lagi. Gitu. Jadi, dan ternyata memang ruang itu ruang keimanan ya Kak ya gitu. Makanya kenapa eh, walaupun segala sesuatu tuh ada gitu bisa, tapi ruang kosong yang harus diisi dengan keimanan itu memang akan selalu mencari tempatnya gitu. Iya. Dan saya juga mengalami masa-masa itu dulu gitu saat awal-awal pindah ke Jerman. Mhm. Selanjutnya Kak. Nah, ini adalah kondisi Muslim di Jerman. Sebetulnya sekarang tuh di Jerman populasi Muslim itu populasi agama ketiga terbesar setelah Katolik dan Protestan. Jadi ada sekitar 5,5 juta Muslim dan 45%-nya itu dari Turki. 27%-nya orang-orang dari keturunan Arab dan 19%-nya itu dari Eropa Tenggara, sisanya 9% itu dari lain-lain termasuk Indonesia di situ di yang 9%. Dan 3/4 Muslim di Jerman itu Sunni dengan berbagai mazhab. Jadi menariknya di sana tuh kalau kita pergi ke satu masjid terus pergi ke masjid berikutnya itu sangat mungkin ada perbedaan di tata cara beribadah gitu dan itu eh, sesuatu hal yang seru banget gitu. Saya pernah suatu hari Jumat kita ke Kolon Central Mosque tadi. Di sana tuh ternyata perempuan ikut sholat Jumat dan itu rame banget. Ada saya melihat banyak etnis lah ya gitu, dari yang Turki iya, yang Arab iya, yang lain-lain juga iya. Ada ya satu yang menarik. Saya ngelihat ada perempuan, beliau menutup auratnya secara sempurna dari atas sampai mata kaki. Jadi sampai di atas mata kaki. Nah, dari mata kaki ke bawah itu terbuka gitu. Tapi dan itu ada beberapa orang dengan etnis yang sama gitu. Di situ tuh saya belajar bahwa oh iya ya ternyata eh, kita nggak boleh langsung kalau dulu gitu ya saya ngelihat yang begitu kan pasti kan ini nggak akan sah sholatnya atau gini mah gitu ya Iya. auratnya kelihatan gitu. Tapi di situ saya belajar bahwa mungkin ilmu saya yang nggak sampai, pengetahuan saya yang belum sampai, mungkin mereka punya pendapatnya sendiri gitu ya. Karena itu tadi gitu mereka di sana tuh kita mm, hampir empat mazhab itu ada gitu. Orang-orang Turki ini kebanyakan bermazhab Hanafi, sementara yang Arab itu kebanyakan dari Maliki gitu. Dan ya udah itu jadi pelajaran untuk kita saling mentoleransi aja gitu, nggak saling ngejudge, nggak saling menilai gitu ya bahwa akhirnya selalu dikembalikan bahwa oh mungkin ilmu saya yang belum sampai ke situ gitu. Kemudian, nah yang menarik adalah ini data tahun 2025 yang dikumpulkan dari konferensi Islam di Jerman. Ternyata dari 5,5 juta Muslim itu, mungkin ini nggak semuanya ya, tapi sampel yang diambil gitu. Dari sampel yang diambil di penelitian, hanya 40% gitu yang menjalankan bare minimum sebagai muslim dengan sholat 5 waktu. Sisanya 25% cukup banyak itu nggak sholat dan 11% hanya sholat beberapa kali mungkin pas Idul Fitri, Idul Adha aja gitu ya, atau mungkin pas ditambah sholat Jumat mungkin. Terus yang puasa Ramadan juga ternyata hanya 56% yang puasa full, sisanya ada yang parsial gitu, full 1 bulan, ada juga yang benar-benar tidak puasa. Jadi memang
diverse banget gitu. Walaupun komunitas muslimnya itu besar, tapi memang ya sama seperti di kita juga ya di sini ya gitu. Ada yang practicing dengan baik, ada yang enggak gitu. Banyak juga saya ketemu eh, dia nggak makan babi tapi minum alkohol gitu. Karena dengan alasan alkohol mah ini untuk sosialisasi gitu. Apalagi di tempat kerja gitu. Kadang-kadang tuh untuk apalagi kalau orang-orang baru yang baru pindah gitu kan, untuk menjadi orang yang berbeda sendiri itu kadang-kadang kan butuh ini ya menantang sekali gitu ya untuk bilang enggak gitu. Dan rata-rata mereka itu memang kaget dan apa ya bingung gitu kalau misalnya kita bilang kita nggak makan ayam nih, misalnya makan di restoran acara dinner kantor gitu terus ada menunya ayam, kita nggak makan ayam. Ditanya dong, kenapa kamu nggak makan ayam? Kan kamu cuma nggak boleh makan babi. Panjang kan penjelasannya ya gitu. Ntar akan berujung di wah cara kalian menyembelih apa membunuh hewan itu jahat banget dengan disembelih gitu. Itu kan menyakiti. Wah, itu diskusinya bisa kemana-mana banget gitu Kak. Jadi memang hidup sebagai minoritas itu juga cukup menantang, apalagi kalau kita nggak punya background ilmu yang cukup untuk bisa memberikan explanation, untuk bisa apa ya, mendefend diri kita sendiri dan memberikan penjelasan kepada orang lain gitu. Karena mereka dari kecil kan terbiasa dididik untuk harus selalu mengkritisi dan bertanya gitu. Ketika belum dapat jawaban yang memuaskan, mereka akan terus ngejar kita gitu. Dan kalau kita nggak punya ilmu, lama-lama yang ada adalah kita yang bisa kebawa gitu kan. Oh iya juga ya, dengan logika berpikirnya mereka gitu ya. Iya juga ya gitu. Dan itulah yang seringkali membuat kenapa pada akhirnya keimanan itu bisa dengan pelan-pelan dan halus sekali itu terkikis dari hati kita gitu. Nggak akan langsung berat datang ke Jerman terus jadi ateis, enggak gitu. Tapi itu akan terkikis dengan sangat-sangat halus dan pelan-pelan gitu. Selanjutnya Kak, punten. Nah, ini adalah tantangan yang saya rasakan waktu tinggal di sana. Yang pertama adalah waktu sholat yang selalu bergeser. Jadi di sana tuh setiap malam, apalagi kalau besoknya mau ada kegiatan di luar gitu ya. Setiap malam tuh dua hal yang selalu saya cek untuk besok, yaitu pertama cuaca, untuk ngelihat kira-kira harus pakai baju apa nih besok. Karena kalau Saltum tuh di sana nggak enak banget. Karena saya beberapa kali kejadian gitu ya ngelihat cuaca, oh cuacanya 23 derajat. Oke, pakai baju yang biasa gitu ya, nggak terlalu hangat. Tapi saya nggak ngecek angin. Ternyata anginnya tuh dingin, kenceng, dan ternyata bikin feels like-nya itu 17 derajat misalnya. Jadi lumayan bikin dingin. Bisa kayak gitu di sana tuh gitu. Atau tiba-tiba cuaca panas, tiba-tiba hujan es gitu. Itu bisa banget terjadi. Jadi memang ngecek cuaca tuh penting banget di sana. Yang kedua adalah selalu ngecek jadwal sholat, karena dia selalu bergeser. Ini saya ngambil contoh yang ekstrim ya, ketika summer di musim panas itu, di puncak musim panas itu subuh bisa jam 3 pagi, jam 3 kurang seperempatan. Dan maghribnya itu bisa di jam 10 malam. Jadi eh, waktu puasanya juga kan panjang banget jadinya gitu ya. Ini awal-awal saya pindah tuh pas lagi saya ngalamin ini puasa di puncak summer. Oh, itu subhanallah struggling banget untuk bisa puasa menjalankan Ramadan dengan baik gitu ya. Karena udah mah puasa segitu panjang, aktivitas tetap harus berjalan, suhu lagi panas-panasnya, wah itu mah bener-bener deh subhanallah pisan gitu. Terus eh, kebalikannya saat musim dingin itu waktunya pendek banget. Subuh itu bisa sekitar jam 8 kurang 10 baru subuh. Maghribnya itu cepat, sekitar setengah 5, jam 4.20 udah maghrib gitu. Jadi kayak di foto ini tuh Kian di jam 7.40 waktu itu dia mau pergi ke TK. eh Masih gelap banget gitu kan. Jadi kalau di winter itu, kalau di summer kita tuh struggling untuk menumbuhkan kebiasaan sholat di anak-anak karena ya harus membangunkan anak untuk sholat subuh di jam setengah 3 pagi gitu. Sementara eh apa namanya mereka tetap harus menjalankan sekolah seperti biasa nanti gitu kan. Tapi di musim dingin tantangannya juga beda lagi karena subuhnya terlalu siang, sementara mereka jam 8 tuh udah harus ada di sekolah, akhirnya mereka harus pergi dalam keadaan belum sholat subuh karena belum masuk waktu subuh gitu. Itu
kesulitan untuk menumbuhkan kebiasaan sholat di sana. Terus ketika ketika winter itu waktu zuhur asar tuh berdekatan sekali. Setengah 12 sudah zuhur, jam setengah 2 udah asar. Dan seringkali kalau itu akan menjadi tantangan ketika kita berkegiatan di luar gitu. Kenapa? Karena selain waktu sholatnya yang pendek, kita nggak selalu bisa menemukan tempat sholat di luar. Yang akhirnya untuk sholat itu kita harus pintar-pintar kita mencari. eh oh, masih kecil nggak, Kak? Udah aman, Bun. Oke. Lah, Jadi kalau lagi di luar tuh kita harus pintar-pintar nyari tempat untuk sholat gitu. Untuk kita yang orang, saya aja yang orang dewasa gitu kan, saya selalu kurang nyaman ya kalau misalnya sholat di tengah keramaian gitu. Misalnya di taman, di tengah-tengah taman tuh orang rame terus kayak sholat gitu di bawah pohon atau di mana gitu ya. Biasanya kalau saya sih mencari tempat yang agak tersembunyi gitu di di tangga darurat gedung misalnya, atau kalaupun di taman nyari yang di pojokan gitu ya. Kalau misalnya lagi di tengah kota, biasanya suka masuk ke ruang ganti tuh, ruang ganti toko, terus sholat di ruang ganti gitu. semuanya Nah, kalau untuk perjuangan. orang, iya, kalau untuk orang dewasa kan kita masih bisa menyiasati itu gitu ya. Tapi bayangkan ketika anak-anak gitu harus bisa juga seperti itu di usia mereka yang masih sangat kecil kan rasanya apa ya, menantang sekali pasti gitu kan buat anak-anak. Kalau dari pengalaman teman-teman, anak-anak teman-teman saya sih biasanya yang sudah mulai berani speak up dan mulai berani, saya itu Muslim jadi saya harus sholat. Itu tuh biasanya umur di atas 10 sih, umur 12 ke atas lah. Itu baru mereka biasanya bisa menjalankan sholat dimanapun gitu tanpa merasa takut, tanpa merasa malu gitu. Bahkan kalau di anak-anak yang udah usia SMP SMA mereka tuh suka bikin ini apa, kan ada kayak kayak di kita kayak OSIS gitu ya. Mereka lewat OSIS itu menyuarakan ke pihak sekolah, apalagi kalau muslimnya banyak gitu di satu sekolah itu untuk menyediakan satu tempat untuk mereka bisa pakai untuk sholat gitu. Beberapa sekolah ada yang berhasil, mereka bisa dapat tempat sholat walaupun kecil gitu di pojokan, tapi banyak juga yang nggak berhasil. Termasuk izin kayak untuk sholat Jumat itu. Itu ada sekolah-sekolah yang bisa memberi kelonggaran waktu, tapi ada juga yang benar-benar strict nggak boleh. Jadi memang di sana tuh kita harus fight benar-benar untuk anak kita gitu. Kalau memang mau sekolah di sana sambil tetap menjalankan kewajiban, apalagi buat anak laki-laki gitu ya. Pada akhirnya sih banyak juga, saya kenal beberapa orang teman yang akhirnya mengirim anaknya pulang ke Indonesia karena pas mau masuk SD, sekolah yang eh, dia mau masuk, anaknya mau masuk itu ternyata nggak mengizinkan untuk meninggalkan sekolah di waktu jam pelajaran. Jadi nggak bisa sholat Jumat dan masjid terdekat dari rumah teman saya itu jaraknya bolak-balik tuh 1 jam, terlalu lama kata gurunya jadi nggak diizinkan. Akhirnya dia mengirim anaknya untuk sekolah di Indonesia gitu. Itulah apa ya, yaitu tantangan-tantangan ketika kita tinggal di luar gitu. Kemudian dan ketika Ramadan itu aktivitas berjalan seperti biasa gitu ya, nggak ada eh, festif Ramadan, suasana Ramadan tuh nggak ada sama sekali gitu. Sementara kalau pas Paskah, Natal itu suasana luar biasa gitu. Apa di mana-mana tuh vibes-nya kerasa gitu ya. Terus bahkan di lingkungan tetangga di apartemen juga begitu gitu. Saya tuh punya tetangga oma-oma Jerman. Beliau tuh kalau Paskah pasti pagi-pagi tuh di depan pintu apartemen tuh nyimpen dua coklat kelinci besar-besar. Itu untuk anak-anak katanya gitu. Terus ketika Natal dia juga tanya gitu, kamu udah ada pohon Natal kan di rumah? Terus saya bilang, enggak, karena kami nggak merayakan. Terus dia kaget. Ini kan bukan tentang agama, itu budaya di sini. Kamu nggak mau anak-anak kamu senang, gitu kan? Karena memang di sana tuh sebetulnya Kak, kalau dari sisi agama,
Mhm. Apalagi sekarang anak-anak generasi mudanya, mereka tuh kebanyakan ateis sebetulnya atau agnostik. Mhm. Memang pada akhirnya perayaan Paskah, Natal itu sudah jadi budaya buat mereka, bukan perayaan agama lagi gitu. Karena gereja mah tetap kosong walaupun di hari besar gitu ya. Mhm. Misa-misa ketika Paskah, misa ketika Natal mah kosong gitu, nggak banyak. Yang banyak datang tuh ya orang-orang yang udah sepuh-sepuh aja, senior-senior aja. Anak-anak mudanya mah nggak ada. Cuman mereka merayakan gitu karena buat mereka ini budaya. Dan ini juga yang bikin keberagaman untuk Muslim. Kayak karena tadi saya seperti yang tadi saya bilang gitu ya, nggak semua Muslim di sana kan practicing. Dan banyak juga dari mereka yang ya itu tetap merayakan juga sama karena menganggapnya ini adalah budaya gitu. Ini kejadian di sekolah Alia waktu Alia kan sempat sekolah SD kelas 1 saat itu selama November ke Desember itu kan semua pelajaran itu terintegrasi dengan Natal gitu ya. Dan setiap Natal itu pasti ada project Natal pentas gitu. Saat itu tuh saya udah ngasih pengertian sama Alia ngobrol panjang lebar gitu kalau kita nggak merayakan Natal karena kita Muslim dan sebagainya. Di rumah dia oke, nggak apa-apa, aku nggak ikutan, it's okay mama gitu, nggak apa-apa. Nah, sampai hari H saya jemput duluan, pas dijemput dia nangis nangis nangisnya gitu karena mungkin itu ya ada rasa kok aku berbeda nih, kok aku nggak dibolehin ikut nih, sementara Ya. ada temennya yang dia tahu Muslim juga, aku boleh ikutan, kok aku nggak gitu kan. Mhm. Akhirnya dikasih pengertian lagi, oke nggak apa-apa, alianya aman, tapi besoknya saya yang dipanggil sama gurunya gitu karena Wah, kenapa kamu memaksakan pendapat kamu pada anak kamu gitu kan. oh iya. Iya, itu panjang lebar lagi di situ menjelaskan ke gurunya dan ya berakhir saya dijulidin sekitar 2 minggu sama gurunya Alia Waduh. gitu. Terus mau melatih puasa juga itu juga sesuatu hal yang challenging sekali buat anak-anak. Selain karena waktunya tadi gitu ya, yang panjang gitu. Yang kedua karena puasa. Jadi Jerman itu adalah negara yang sangat apa ya Kak, melindungi hak anak-anak. Jadi Hah? mereka hak anak-anak itu harus terpenuhi gitu. Dan mereka memandang puasa ini melanggar hak anak gitu karena anak tidak mendapatkan haknya untuk makan dan minum gitu. Jadi eh, untuk anak-anak usia dini terutama itu akan sulit sekali untuk melatih puasa. Nggak bisa tuh kita misalnya bilang sama gurunya izin ya gitu anak saya puasa sampai jam makan siang misalnya gitu ya. Itu tuh susah, susah banget dapat izinnya. Jadi yang terjadi kemarin tuh pas anak-anak udah mulai usia 6-7 tahun, saya mulai bangunin untuk ikut sahur, tapi puasanya cuma sampai jam sarapan di sekolah jam setengah 9-an gitu. Hmm. Karena kalau apa ya itu tadi gitu karena gurunya biasanya akan jadi akan nelpon dan akan mempertanyakan kenapa kamu kok memaksakan itu selalu kata-katanya Pak kamu memaksakan ini anak kamu nggak memperoleh haknya gitu itu dan karena karena perlindungan hak anak ini juga sekarang tuh udah mulai muncul beberapa kasus di di mana eh, anak-anak yang sudah merasa biasa kan ada kemarin tuh ada tuh kasus teman kenalan ya kenalan jauh gitu. Beliau tuh anaknya umur 14 tahun, jadi kan lagi ini ya Kak, lagi akil balik, lagi hormonal storm, dia lagi fase rebellious banget gitu. Sementara orang tua yang cukup strict, terutama dalam hal ibadah gitu. Jadi si anak ini merasa eh, tertekan di rumah gitu karena tuntutan harus sholat, ngaji gitu, puasa segala macam. Akhirnya yang dia lakukan, dia pergi kabur ke dinas sosial, dia melaporkan orang tuanya sendiri. Wow. Dan akhirnya si anak ini diambil oleh negara. Dia hidup di bawah di tempat yang dikelola sama dinas sosial, diambil dari orang tuanya. Terakhir pas saya pulang itu orang tuanya lagi fight di pengadilan untuk hak asuh anak gitu. Nah,
hal-hal kayak gini kan yang apa jarang terekspos gitu ya, bahwa bisa terjadi walaupun memang mungkin nggak banyak prevalensinya, tapi sangat bisa terjadi di sana gitu. Belum lagi cerita-cerita yang eh, anaknya ketika kecil sampai umur 18 tahun tuh oke, nurut, soleh, pisan gitu ya. Tiba-tiba umur 18 tahun pulang ke rumah dan dia bilang, Mama, jangan suruh aku sholat lagi, sekarang aku sudah bukan muslim dan aku akan keluar dari rumah. Itu terjadi. Anak sahabat saya sendiri salah satunya gitu. Jadi dan ternyata karena ternyata ini Kak, di Jerman itu kan di sekolah itu agama Katolik yang jadi mata pelajaran. Nah, untuk Oh, orang-orang yang nggak ngambil pelajaran agama Katolik diganti dengan pelajaran etik. hmm, Pelajaran etik ini di awal-awal memang belajarnya tuh masih tentang adab gitu ya, mirip dengan pelajaran adab kita lah berkomunikasi dengan orang hmm, tua segala macam gitu-gitu. Tapi makin anaknya besar, ternyata materinya tuh makin men-challenge pertanyaan-pertanyaan, sebetulnya pertanyaan untuk mengenal diri gitu. Pertanyaan siapa saya, kenapa kamu hadir di dunia ini, sampai apakah kamu benar-benar yakin kalau Tuhan itu ada gitu. Nah, diskusi itu terjadi di kelas gitu dengan berbagai background keluarga gitu ya, terus background value. Akhirnya kan kalau si anak value diri dan keluarganya nggak ajeng gitu ya, akidahnya belum ajak di challenge dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, otomatis kan akan goyang juga gitu. Nah, ini yang terjadi di anaknya sahabat saya. Jadi saat ini dia convert ke Katolik, hmm. dan masih sedikit berkonflik dengan mamahnya, tapi mamahnya sekarang udah lebih lebih legowo dan pakai jalur langit aja gitu. Karena kalau makin dikerasin malah makin ini ya, anak-anak umur Benar-benar. 18 itu kan betul gitu. Itu yang apa ya, sisi-sisi yang jarang diekspos gitu kan. Eh, Tantangan hidup di luar tuh seperti itu gitu. Kemudian, nah sebetulnya di Jerman dengan komunitas Muslim yang besar itu banyak juga komunitas-komunitas Muslimnya Kak. Jadi kayak madrasah-madrasah hari Minggu tuh ada sebetulnya gitu di weekend. Tapi seringkali itu kan mayoritas yang punya tempat, punya masjid dan punya Islamic Center itu mayoritas komunitas Turki dan Arab. Hmm, Jadi biasanya bahasa yang dipakai juga adalah bahasa mereka. Karena kan ketika mereka berkumpul, mereka juga pengen dong memperkenalkan roots mereka kepada anak-anaknya kan. Jadi yang dipakai ya antara bahasa Turki atau bahasa Arab gitu. Jadi ketika kita pengen, yang orang Indonesia nih pengen ngajakin anak-anak untuk bisa belajar, ya bariernya di situ gitu, barrier di komunikasi gitu. Dan yang satu hal yang saya nggak pernah nyangka akan saya rindukan ketika ada di sana adalah azan. Selama di Indonesia itu kan kayak ya udahlah azan ya azan gitu ya, nggak, rasanya tuh nggak gimana ya, saya lama gitu nggak menemukan rasa syahdu ketika mendengarkan azan gitu. Tapi ternyata ketika di sana datang ke masjid terus pas lagi azan itu bisa bikin nangis karena kangen banget Kak dengerin suara azan. Itu hal-hal yang saya pikir karena kita tinggal di Indonesia, mayoritas Muslim gitu ya, banyak hal-hal yang kita taking for granted gitu. Padahal ketika kita hidup di luar dan itu semua nggak ada, itu jadi tantangan sendiri untuk kita bisa menjaga nyala iman dalam hati kita gitu. betul, Ya betul. Kak, selanjutnya. Nah, terus apa yang dilakukan untuk mengatasi rasa kekosongan itu, untuk terus menjaga nyala iman itu yang pertama pasti belajar, belajar dan belajar gitu. Jujur saya ada di fase, sempat ada di fase yang itu juga Kak, apa ya? Itu tadi pelan-pelan keimanan tuh menguap gitu ya. Mhm, Karena burnout lah gitu sebagai saat itu sebagai istri dan ibu dari dua anak yang kecil-kecil sendirian gitu ya. Segala mhm, sesuatu sendiri. eh tapi ternyata ada satu titik yang bikin saya tuh, oh iya ya ini loh hangatnya Islam, ramahnya, rasa hangat yang muncul itu ketika saya jalan di luar, lagi mhm, bawa dorong stroller.
Terus tiba-tiba ada muslimah, beliau menyapa saya dengan salam gitu ya. Tiba-tiba, Assalamualaikum Swester, Swester itu sister. Assalamualaikum Swester gitu. Di situ saya kayak awalnya sempat kaget, terus lama-lama kok ada rasa hangat ya gitu. Dan ternyata itu juga sesuatu yang ketika saya flashback gitu ya. Dulu kalau di Indonesia ada orang ngasih salam, rasanya aneh gitu kayak ngapain sih? Dijawab sih dijawab, cuman kayak ngapain sih nggak kenal kok salam-salam gitu ya. Tapi ternyata pas di sana, ketika ada orang ngasih salam itu rasanya hangat, rasanya kayak oh iya ya kita ini saudara loh gitu. Dan eh, itu tuh dari situ tuh mulai muncul lagi rasa hangat yang akhirnya bikin saya bertanya ini rasa apa sih? Akhirnya bikin merenung dan akhirnya bikin saya mau belajar lagi gitu. Dan dari situ saya belajar gitu. Oh, oke ternyata kalau kita punya niat untuk melakukan sesuatu kebaikan sekecil apapun gitu, ya lakukan gitu. Kita sering banget kan karena ngerasa ah ini mah terlalu remeh gitu kan. Kayaknya ntar nggak akan berdampak apa-apa gitu. Jadi akhirnya nggak jadi dilakukan. Itu jangan gitu. Kalau kita yakin itu adalah sesuatu yang baik dan niat kita juga baik, maka lakukanlah sekecil apapun karena nggak akan pernah tahu dampaknya seperti apa gitu. Saya yakin em, apa muslimah yang menyapa saya dengan salam itu juga pasti nggak mikir macam-macam kan gitu, nggak akan mikir dampaknya tuh dikasih salam tuh kayak apa sih ke saya gitu. Tapi ternyata saya yang menerima saat itu mungkin di saat yang tepat ya. Masya Allah gitu, bisa merasakan dampak yang sebegitunya dari cuman dikasih salam doang gitu. Kemudian yang sangat penting lagi yang saya rasakan adalah pentingnya berkomunitas. Jadi di fase-fase saya lagi burnout dan kering kerontang itu ternyata memang adalah fase ketika saya jadi hermit, banyakan di rumah, tidak berkomunitas, tidak mencari teman yang sevisi semisi gitu ya. Ternyata ketika sudah menemukan itu Masya Allah gitu, membuat langkah untuk bergerak, belajar itu jadi lebih ringan. Tantangan tetap ada, tantangannya tetap berat, tapi karena kita ngerasa kita bergerak bersama gitu ya, untuk tujuan yang sama, itu rasanya jadi lebih ringan aja karena ada teman senasib sepenanggungan gitu ya. Dan Masya Allah, ketika pulang ke Indonesia, masuk ke Hayat, ini juga yang saya rasain gitu. Hayat ini membangun komunitas yang kita bergerak bersama dan saling menjaga gitu. Karena ini udah saya rasain di Jerman dulu gitu yang menyelamatkan saya saat itu dari jatuh ke depresi mungkinnya adalah komunitas gitu. Kita bergerak bersama, yang kami lakukan di sana itu kita mengaktifkan lagi TPA di sana gitu. Terus membuat kita bikin kalau mau Ramadan tuh suasana sefestif mungkin kita bikin Ramadan party, terus dikasih challenge kayak challenge di Hayat nih bikin dekorasi Ramadan gitu, ada project-project itu membantu banget untuk tetap menimbulkan rasa di hati anak-anak bahwa oh iya ya kita ini Muslim, kita ini sedang Ramadan. Ramadan itu adalah bulan yang harus kita rayakan gitu. Kita isi dengan berbagai ibadah gitu. Itu cara yang kita lakukan. Dibuat semeriah mungkin lah gitu. Kemudian yang kedua nih, karena kita di sini nggak ada yang jualan tajil ya, akhirnya Telur eh, kita menyiasatinya dengan saling ngirim makanan gitu. Walaupun nggak bisa tiap hari juga, karena kan rumah kita juga jauh-jauh, nggak ada Gojek buat ngirim, kita harus ngirim sendiri gitu kan. Jadi kita saling tukar-tukaran makanan iftar untuk itu untuk terus menumbuhkan rasa bahwa oh ya kita lagi Ramadan loh, ini seru gitu kan. Terus ada buka bersama pasti, tapi kayak sebulan selama bulan Ramadan tuh paling satu kali gitu ya. Karena itu tadi gitu waktunya juga kan malam, selalu malam gitu ya. Terakhir saya pulang tuh sebelum pulang 2024 itu buka puasanya masih setengah 9 malam. Jadi pulang lanjut sampai tarawih itu baru pulang ke rumah setengah 12 malam. Nah kalau tadi di summer tuh menantang lagi Kak, karena kalau summer itu buka puasa jam 10 maghrib. Isanya itu setengah 12. Jadi Wow, yang kalau ngantuk loh. lanjut kalau lanjut tarawih itu bisa sampai
jam setengah satuan pagi baru pulang. Sementara jam 3 udah eh, subuh lagi gitu. Jadi memang se 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 semenantang itu gitu, bahkan untuk tarawih pun di bulan kalau Ramadan ini jatuh pas summer. Eh, dan biasanya kalau pas summer itu apa ya, kayak MUI-nya di sana itu mengeluarkan fatwa bahwa kita boleh menjamak sholat maghrib dan isya gitu supaya nggak terlalu malam tadi gitu. Terus untuk membantu teman-teman mahasiswa juga kita biasanya ada berbagi makanan di setiap weekend untuk membantu mereka supaya tetap itu juga ya, tetap merasakan festifnya Ramadan gitu di sana. Nah, kemudian saat Idul Fitri itu alhamdulillah berkat lobi-lobi komunitas Muslim itu sekarang di Provinsi NRW itu kita udah dikasih jatah libur anak-anak yang Muslim 1 hari di Idul Fitri dan 1 hari di Idul Adha. Hmm, Alhamdulillah karena izin sekolah di Jerman itu susahnya luar biasa. eh Pokoknya tidak semudah kalau mau izin-izin di Indonesia gitu ya. Apalagi kalau alasannya mau liburan, wah itu mah akan susah sekali. Teman saya pernah, beliau awal-awal pindah, nggak tahu peraturan bahwa di izin sekolah itu seketat itu. Dia mau liburan, liburannya sebetulnya deket ke Yunani, tapi dia memang pergi seminggu sebelum waktu libur sekolah. Udah di bandara nih, udah di bandara semuanya dengan koper dan segala macam. Tiba-tiba karena tidak ada surat keterangan dari sekolah yang memperbolehkan kalau si anak ini meninggalkan sekolah, dia saat check-in ditolak anaknya. Jadi nggak bisa terbang karena nggak ada izin dari sekolah gitu. Seketat itu. Akhirnya satu keluarga batal pergi liburan karena anaknya tertahan di bandara gitu. Jadi memang untuk pendidikan itu mereka ketat banget sih Kak untuk masalah izin. aduh. Bahkan bisa sampai melibatkan polisi gitu kalau eh, anak saya lupa antara 3 hari apa 1 minggu gitu nggak ngasih kabar itu pihak sekolah bisa menelpon polisi minta untuk datang ke rumah ngecek apa yang terjadi dengan si anak dan anaknya bisa diambil Wow. gitu. Nah, balik lagi di Idul Fitri itu ada yang menarik di sana gitu. Kak, mereka tuh punya kebiasaan saat Idul Fitri itu namanya di sana tuh Cukar Fest. Cukar tuh gula. Fest tuh Mhm. dari festival. Jadi festival gula. Memang hari Hmm. itu tuh hari penuh gula buat anak-anak. Saya baru tahu karena ternyata ketika ikut sholat Id bareng dengan komunitas Arab gitu. Ketika sedang khutbah itu anak-anak tuh akan rame, mereka datang ngasih goodie bag kecil-kecil ke Mhm. sesama anak-anak dan isinya tuh adalah coklat, permen, jelly-jelly gitu. Pokoknya semua yang manis-manis. Itu satu kebiasaan yang menarik sih buat saya gitu karena di Indonesia kan biasanya jarang ngasih itu ya, ngasihnya nggak dalam bentuk begitu dan biasanya kan cuma dalam bentuk angpau lebaran itu pun keluarga gitu kan. Kalau ini bener-bener di lapangan besar yang nggak saling kenal mereka bagi-bagi gitu, anak-anak tuh saling berbagi. Itu eh, menurut saya satu kebiasaan yang unik dan menarik gitu. Akhirnya saya adaptasi tuh ketika sama anak-anak gitu. Mereka juga tiap mau Idul Fitri, Idul Adha tuh menyiapkan goodie bag kecil-kecil untuk dibagikan ke anak-anak yang lain gitu. Nah, tahun lalu di sini saya adaptasi tuh. Saya sama anak-anak bikin pas Lebaran di Sukabumi. Terus dibagi-bagiin. Yang lucu adalah karena mungkin gak biasa ya, anak-anak disangka jualan Oh. gitu. Tapi ya itu menarik. Terus dan kebiasaan berbagi ini juga nggak cuma di anak-anak, di orang dewasa juga sama gitu. Jadi ketika eh, lagi khutbah itu biasanya ada makanan kecil yang diedarkan, cemilan-cemilan gitu untuk dimakan oleh kita orang dewasa. Gitu Kak. Jadi memang tantangan hidup di sana untuk menjalankan kewajiban sebagai muslim yang taat itu memang cukup lumayan menantang, cukup berat. Tapi dari sana juga saya belajar gitu untuk bagaimana caranya bisa resilience, bisa adaptif, dan juga bisa lebih toleransi gitu dengan sesama muslim yang lain.
Itu aja mungkin Kak. Iya Wow, Bunda, hatur nuhun. udah nih. Gitu. Oke, Masya Allah. Ceritanya bikin apa ya? Terkaget-kaget, terkagum-kagum gitu ya Bun ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi bisa apa? Bisa membayangkan seberapa menantangnya gitu ya di sana ya Bun ya untuk mempertahankan nyala iman tadi ya Bun ya. Karena apa namanya? Festival Ramadan juga nggak yang terlalu apa namanya di sana tuh nggak terlalu meriah gitu mungkin ya Bun ya. Mungkin hanya di komunitas-komunitas tertentu yang mungkin sama-sama merasakan vibes-nya Ramadan gitu ya Bun ya. Betul. Alhamdulillah. Ini dari ayah bunda dan kakak-kakak yang ada di room ini barangkali ada yang mau ditanyakan nih. Boleh banget ya. Ada yang mau nanya yang lain-lain nggak yang tadi sebelum apa yang belum mungkin diceritakan dari Bunda Ajeng? Boleh ada yang mau bertanya. Tapi sambil berjalan ya Bun ya, saya Mm-mm. yang saya highlight adalah pendidikan ya. Berbanding terbalik banget ya sama dari Indonesia. Masya Allah. Kayak jauh Banget. banget gitu ya perbedaannya tuh. Betul. Di sana tuh yang menarik Kak, sistem pendidikannya. Sistem pendidikan sekolah dasar itu cuma sampai kelas 4. Dan Oh. di 2 tahun pertama itu benar-benar materinya cuman bahasa Jerman, matematika, dan sains dan seni. Ada Hmm. olahraga juga ada gitu. Muatannya nggak banyak. Nah, tapi dari di tahun keempat itu udah ujian untuk Hmm. menentukan mereka nanti masuk ke tipe sekolah yang mana nih. Jadi dari awal tuh mereka udah di apa ya udah dievaluasi ini kira-kira anaknya bisa ke universitas yang ini kayaknya cuma sampai SMK gitu itu nanti akan ini Kak langsung di apa langsung diarahkan gitu kalaupun masuk ke sekolah yang ke universitas misalnya oh dia mah selama 4 tahun ini bagusnya di matematika dan sains nanti dia akan dimasukin ke sekolah yang kuat di bidang matematika dan sains oh ini Hmm. anak minatnya bagusnya di olahraga dia akan masuk ke sekolah yang fokusnya cabang olahraga yang diajarin di sana banyak gitu. Jadi memang dari kelas 5 tuh udah mulai penjurusan gitu Kak. Pendidikan di Oh. sana tuh. Mm-mm. Udah mulai Oh. ke arah bakat minatnya kelihatan kemana gitu. Iya, 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 Bun. Benar, benar, benar. Iya, ya, apa maksudnya? Kalau di sana mungkin pendidikan adalah mungkin prioritasnya yang lebih utama mungkin ya di sana. Jadi dari Betul. pemerintahannya pun sangat mendukung gitu kan. Kalau di Indonesia sendiri kan, masya Allah ya, dengan berita-berita yang sekarang ini pendidikan itu bisa jadi di nomor berapa kan gitu kan ya Bun ya. Betul, Jadi betul. apa namanya? Dan apa nih alasan Bunda akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke Indonesia dan mungkin pendidikan yang mungkin ya tahu sendiri ya mungkinnya Bunda juga apa mungkin Bunda juga udah punya perbedaan udah punya perbandingan gitu ya antar di sana Hmm. dan di Indonesia gitu. Nah, kira-kira apa nih dan kenapa Hayat gitu dan apa sih mungkin ada kesamaan atau ada apa sih namanya? Value yang sama mungkin dari Hayat yang Bunda rasakan gitu. Iya, kalau alasan utamanya mah, yang sebenarnya alasan paling utama ya karena ini Kak mau menjaga akidahnya anak-anak gitu, apalagi dengan kondisinya Kian gitu ya. Dia Hmm. kan untuk masuk dari sisi memberi pemahaman itu kan masih sulit ya buat Kian karena keterbatasan komunikasinya, kemampuan memahaminya juga gitu. Jadi memang untuk mengajarkan agama ke Kian itu harus lewat kebiasaan, pembiasaan. Sementara di sana tadi yaitu untuk membangun kebiasaan sholat aja tuh menantang sekali kan gitu. Ya, benar-benar. eh Betul, dan ketika Kian itu mulai waktunya habis di luar, jadi setelah waktu udah mulai masuk SD itu kan Kian sekolah dari dijemput jam 7 sampai jam 12 siang, habis itu lanjut terapi dari jam 1 sampai setengah 5. Jadi full dia seharian di luar, dan selama dia di luar itu ya lepas aja gitu kan Kak pendidikan agamanya gitu kan. Kasarnya sih yang
mengingatkan untuk Bismillah dulu sebelum makan juga nggak ada gitu kan. Oh iya Gitu. iya. Betul, itu alasan yang paling utama dan ditambah diperkuat lagi ketika Alia sudah masuk SD. Dia masuk di SD reguler gitu yang sangat apa heterogen dan dia tuh masuk di sekolah yang mengadaptasi Montessori. Jadi kelasnya bercampur dari kelas 1 sampai kelas 4. Jadi kan dia otomatis terpapar oleh segala macam segala rupa eh, value yang dibawa oleh anak-anak dari rumah ke sekolah gitu kan ya. Dan Hmm, ternyata dia ini tipe yang sangat eh dia observer dan dia sangat kelihatannya diam-diam aja tapi dia menyerap informasi dari luar gitu. hmm, Jadi eh itu yang bikin agak deg-degan gitu karena anak ini sangat ini juga ya banyak menyerap dari luar gitu. Sementara waktu dia di sekolah juga panjang dari jam 8 sampai jam 4 gitu. Itu yang bikin saya dan suami akhirnya udah deh kita bawa pulang dulu ya ke Indonesia dan ternyata alhamdulillah gitu kan ketika pulang ke Indonesia di Hayat Masya Allah gitu sangat membantu sekali gitu untuk menjaga itu akidah dan pendidikan agamanya anak-anak gitu karena dia melihat ya semua teman-temannya sama gitu melakukan sholat sholat bareng sholat duha ngaji gitu kan kalau di sana kan itu cuma bisa ditemukan saat TPA gitu sebulan sekali sisanya kan dia merasa berbeda aja gitu kan gitu terus kayak kebiasaan pakai jilbab kan di Hayat nggak diwajibkan tapi kan anak-anak pakai dengan sendirinya gitu kan itu juga buat Alia ini banget gitu dia kadang-kadang kalau di luar kan jalan-jalan masih nggak pakai jilbab tapi begitu kita mau balik ke Hayat misalnya mau jemput Kian mama mama jilbab aku mana aku kan mau ke Hayat gitu harus pakai jilbab iya. gitu. Seenggaknya itu udah muncul gitu ya, walaupun tetap dikasih pemahaman kalau nanti kalau udah balik mah harus gitu ya, gitu-gitu. Itu lebih masuk gitu, ketika sudah ada di sini memberikan pemahaman yang seperti itu tuh lebih masuk karena mereka juga dia juga melihat gitu kan, oh iya yang lain juga sama kok gitu. Hmm, Kemudian kalau dari value hayatnya sendiri, yang saya rasakan yang paling penting itu adalah hayat itu memanusiakan anak. Anak tuh diperlakukan sebagai anak gitu. Dulu saat Kian sekolah di Jerman, Kian itu walaupun sekolahnya pendek cuma dari jam 8 sampai jam 12, tapi Kian tuh cukup stres Kak karena mayoritas ya masih sekolah yang dalam kelas gitu dan mostly akademik gitu. hmm, Jadi nah, itu buat Kian berat sekali gitu. Dia tuh kalau pagi-pagi tuh wah pagi-pagi tuh stres, pulang sekolah kelihatan capek banget gitu. Jadi pas mau bawa anak-anak pulang ke Indonesia, saya nyari sekolah yang banyak aktivitasnya tuh nggak hanya akademik gitu, nggak banyak dalam kelas. Mungkin dalam kelas tapi nggak melulu belajar gitu aktivitasnya gitu. iya, iya, iya. Itu saya nemu di Hayat, apalagi dengan ada hiking seminggu sekali, cooking gitu. Itu kan Kian happy banget ya apalagi di cooking gitu kan. Masya Allah, iya benar Bun. Heeh. Jadi alhamdulillah gitu. Itu sih Kak. Ditambah lagi tadi gitu, eh, itu tadi sistem komunitas yang dibangun gitu oleh Bunda Sri di Hayat itu benar-benar sampai jadi jaring pengaman dan jadi apa ya penggerak juga gitu untuk saya sebagai orang tua gitu. Mm-mm. Kakak-kakak Fasil yang selalu bisa diajak diskusi, kamu aja turun pisan ya Kak. Masya Allah. Kita memang ya Bun ya, apa sih komunitas yang bangun di Hayat tuh benar-benar buat kita tuh sama-sama belajar gitu ya. Betul. Kita pun saya gitu ya sebagai fasilitator sering kali banyak belajar dari anak-anak gitu kan. Jadi apalagi dengan ruang yang mungkin
anak-anak tuh diberi kesempatan buat bebas berpendapat tuh benar-benar dikasih ruang gitu ya. Jadi Betul. kita benar-benar bisa saling tukar pikiran dengan anak-anak gitu. Anak-anak juga tidak takut untuk menyuarakan gitu ya, menyuarakan apapun yang mungkin mereka tanyakan gitu kan, yang mungkin mereka ingin tahu gitu kan, tanpa takut dihakimi, kamu nggak boleh gini 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 gitu. Alhamdulillah ya, masya Betul. Allah, alhamdulillah. Mungkin part of Indonesia tuh ada gitu yang maksudnya sekolah yang benar-benar memanusiakan anak gitu kan ya Bun ya. Walaupun Betul. dengan masya Segala Allah segala dar-der-dor ini ya. order-ordernya gitu ya. Kayaknya Iya suguhan gitu. sahur dan suguhan buka tuh dengan berita yang Astagfirullah dan gitu. ini kayaknya wah subhanallah sekali di Indonesia. Gitu. Iya, tapi ternyata Ya banyak yang Allah. masih bisa kita syukurin juga kan Kak ya, ternyata gitu. Heeh. Apa situasi mungkin ritual ibadah di sini Betul, itu ya Bun ya. Jadi betul, apa namanya terasa gitu ya. Ramadan tuh benar-benar jadi ajang apa ya mendapatkan banyak apa kesempatan buat mempertebal iman gitu ya Bun ya. betul, betul sekali. Itu yang nggak ada di sana Kak. Betul, benar-benar Gitu, masih ada apa rasa bersyukurnya lah ya Bun ya. betul Yang banget. lain kita patut mensyukuri ini gitu. Iya Bisa Kak, wartajil ya Bun ya. betul. Tinggal milih, tinggal nunjuk kan mau apa gitu. Di sana mah ya Allah hanya bisa menangis aku. Masya Allah, Alhamdulillah. Seblak juga ada, pas mau buka ada bisa seblak. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah ya, tak terasa ya Bun ya. Ini kita sharing-sharing sudah jam 6 lebih. Betul. Ada, mungkin saya kasih kesempatan lagi ya. Sekali lagi, barangkali dari ayah bunda dan kakak-kakak yang ada di room ini, ada yang ingin ditanyakan, boleh sekali. Tapi kalau tidak ada, mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 6 ya. Mm-mm. Insya Allah, Alhamdulillah, barangkali ayah bunda dan kakak-kakak semua akan bersiap-siap untuk melanjutkan aktivitasnya. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga ya Bunda sudah berbagi cerita, sharing-sharing. Ternyata memang yang ritual ibadah yang biasa kita lakukan di sini jadi momen yang paling dirindukan Bunda ya dulu pas di sana. Masya Allah mungkin di sini Betul. terlihat sederhana dan ya udah tidak biasa kita lakukan di sini gitu kan. Tapi ternyata jadi apa momen yang aduh kayaknya apa namanya pengen banget nih merasakan gitu kan ya mulai tadi kayak di azan gitu kan suara azan di sini mah mungkin apa namanya setiap waktu sholat ramai suara azan gitu kan kalau di sana mungkin ini yang sangat dirindukan gitu ya jadi eh, Betul. banyak-banyak bersyukur ya karena kita masih ada di lingkungan yang memang kita saling mengingatkan untuk ibadah gitu ya. Betul Bun, seru ceritanya kudu ditambah ini Mas. Ya Cerita Allah. harus ditambah waktunya ya. Panjang ceritanya ya kalau ini mah. Iya, iya betul. Hatur Gitu. nuhun juga ya Kak, sudah menemani pagi ini. Hatur nuhun ayah bunda semuanya. Mohon maaf atas segala keterbatasan video yang nggak muncul. Mohon maaf ya Kak, ayah bunda. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah, alhamdulillah. Ya, baik. Kalau tidak ada yang bertanya lagi dan mungkin sesi ini akan saya tutup ya Bun ya. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih juga untuk ayah bunda dan kakak-kakak yang sudah berjuang untuk tidak tidur setelah subuh. Insya Allah ini mungkin yang jadi tantangan kalau di yang sekarang ya kita di bulan Ramadan. Insya Allah kadang subuh teh lah udah ngantuk banget gitu kan. Betul. Gitu. Eh, mohon maaf juga apabila dari saya ada kekurangan, ada perkataan yang mungkin kurang sesuai gitu ya. Mudah-mudahan
jadwal setelah ini ya bakal ada suplemen Ramadan lagi di setiap hari Senin sampai Jumat ya. Selasa ya? Sabtu. Oh, Senin sampai Sabtu ya. Nanti kita nantikan lagi tema-tema yang lebih seru lagi gitu ya. Terus di High School juga ada program amal kreatif ya dan membuka wakaf produktif ilmu dan kontribusi terbaiknya untuk membangun pusat edukatif kreatif. Boleh yang ingin berkontribusi bisa menghubungi admin High School gitu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.